penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan Tuhan ilahi. Terima kasih Tuhan, Engkau kudus, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus,
namamu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu yang di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu yang di hadirat-Mu. Kau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Kau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Kau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. You are holy, holy, Lord, there is none like you, Jesus. You are holy, holy, glory to you, our Lord. Say again, you are holy. You are holy, holy, Lord, there is none like you. Suara aku ada nggak guys? Komen ya. You are holy. Kita mulai mungkin sekitaran 20:35 sama 20:40. Sambil tunggu teman-teman yang lain. Thank you. Our Lord, one more time say, you are holy. You are holy, holy, Lord, there is none like you. Amen. You are holy, holy, glory to you, our Lord. Glory to you, glory to you, our Lord. More times. Glory to you, our Lord. Hallelujah. You are holy. Glory to our Lord God. Jesus, you are holy.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di nama-Mu. Sama-sama katakan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwah kita. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwah kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwah kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh Kita mulai 5 menit lagi. Jeko baru naik guys, jadi kita bisa preparation 5 menit lagi teman-teman ya. Dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sama berikan sorak-sorak yang terbaik. Gary naik, Gary. Haleluya. Kita deklarasikan sama-sama. Iblis dikalahkan, hancurkan kuasanya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, Jeko terputus. Coba naik lagi. dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba.
Tes satu. Ada nggak suaraku guys? Takutnya nggak ada. Karena aku pakai mikrofon nih. Sabar ya. Aku pakai podcast ini. Sabar ya. Jeko naik bisa nggak? Oke lah. Tuh sabar ya. Akhirnya teman-teman ya. Ini udah mau mulai guys, 4 menit lagi. Halo, welcome semua teman-teman. Jeko naik lah, Jeko. Bisa nggak? Kayak sinyal nih teman-teman. Bentar ya. Lampuku kayaknya nggak gimana gitu. Di rumah kita Lady sementara lagi naik tapi dia off cam guys karena banyak kerjaannya. Jadi paling tiba-tiba ini, paling bikin mendadak. Makanya Zevanya jadi repot saudara. Anya aman kan? Anya aman kan? Mana ya? Takutnya nggak aman lagi. Ini anyway ada hambanya di sini. Oke, sudah bisu ya. Oke, mantap lah, ada Jeko di sini. Jangan lupa buat teman-teman bagiin ke teman-teman lain. Kita bagikan ke teman-teman yang lain ya. Kita dan Bapak. Bentar ya. Oke. 2 menit lagi kita mulai. Jeko nanti habis ini MC ya. Ini agak asik ya teman-teman ya. Bersama Bapak. Tuh. Cek suaraku ada kan? Gak ditimpa 5 musik kan? Bentar ya. Kemana ya? Aku boleh tes nggak sih musiknya masuk nggak? Gimana? Aku mau ngetes ini musiknya masuk nggak? Ah, coba. Lady nggak apa-apa naik sambil off cam. Masuk nggak? Cakep guys. Oke. Oke, baiklah kalau begitu. Untung aja bisa. Kalau nggak bisa gimana coba kan? Karo creator naik, karo creator. Mana ya? Kenapa? Oh, Kamichi. Woi, kenapa? Gimana sih suara kakak ada tapi kakaknya apa di akun cuma melek doang? Tunggu dulu. Kalau sekarang udah gimana? Kalau sekarang gimana? Nggak gerak videonya kak, jadi aku bingung nih kakak foto kakak yang ketempel. Kata bentar ya, aku coba cek dulu di sini. Aku coba cek dulu di iPhoneku ya. Sabar. Tes. Ada. Ada. Baiklah teman-teman ya. Aduh, berat nih. Aduh, sabar ya. Ini lampuku ini agak-agak gimana lightingnya ini. Lady nggak apa-apa naik, nggak apa-apa off cam. Halo mantan tarigan, shalom semuanya. Aduh. Ini sudah 20.40, silakan MC memulai dalam apa namanya? Dalam sambut-sambut lalu pembukaan doa, silakan.
Oke, shalom semuanya. Selamat malam. Aku baru join lagi. Maaf kalau suaraku agak-agak seperti laki-laki karena masih akan biar aku cepat pulih. Dan maaf kalau sedikit berisik di sini karena aku masih tempat kerja juga. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami anak-anakmu datang bersama Tuhan. Walaupun kami dari berbagai kota, tapi kami dapat melaksanakan Tuhan saat teduh bersama ini Tuhan. Secara live Tuhan, maupun secara online Tuhan, tapi Engkau memberkati setiap sinyal-sinyal yang ada, setiap teman-teman kami yang bertugas, Engkau yang memberkati mereka, berikan pengharapan kepada mereka, Engkau yang memberkati setiap anak-anakmu ini dalam keadaan hal apapun Tuhan. Engkau yang lindungi kami, setiap kami anak-anakmu masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Anyway, Jeko bukan sate, ini bukan sate Jumat. ini doa malam guys, bukan. Salpok perlu aku kayaknya. Ya silakan buat Zevanya Situmorang untuk membawa kita dalam worship. Silakan. Oke, sepertinya dia lagi mau preparation untuk videonya guys. Sabar ya. Baik. Oke, shalom semuanya. Bentar ya guys. Tenot-tenot. Iya, karena apa namanya? Karena hostnya dalam hal ini Lady tiba-tiba nggak bisa karena ada kerjaan, jadi si paling tiba-tiba nih Zevanya nih. Silakan. Udah. Shalom semuanya. Semoga semuanya hari ini dengan keadaan sukacita ya. Mari kita sama-sama mau angkat satu pujian. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Belum semangat sih, aku lihat kayaknya ini ada yang cuman ini atau yang bawah mungkin lagi ya. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata apa? Berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Masuk. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke hadiratnya.
dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes Tuhan, Kau gak pernah ninggalin kami sendirian Tuhan. Kau selalu menolong di setiap kami dalam keadaan terpuruk Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama lagi. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bercinta, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin, amin. Ya teman-teman sekalian, for tonight buat malam ini bakal seru sih. Gua bakal perkenalan sama temen kita Authenticers for Makassar. Jadi ini sebagai permulaan ya teman-teman. Saya bersama dengan tim Authenticers itu kami memang punya sekali planning untuk kita bisa fellowship online di masing-masing kota. Dan kita bisa pelayanan onsite juga bersama-sama. Dan salah satunya adalah di kota tempat saya di sini, yaitu kota Makassar seperti itu. Nah, di kota Makassar kita sudah ada beberapa pelayanan onsite seperti itu. Dan juga salah satunya saya dapati adik saya yang satu ini, beliau memang punya potensi untuk memang menyampaikan pesan Tuhan yang memang luar biasa, dan memang beliau ini keren banget. Dia punya komunitas juga yang bagus. Dan istilahnya ya saya culik dia lah gitu. Ya, saya ajak dia untuk bisa pelayanan bareng di beberapa persekutuan. Dan saya ajak dia juga ada ikuti seminar-seminar yang direkomendasikan juga untuk membangun leaders yang ada di kota Makassar. Dan mohon doanya semuanya untuk pelayanan kami, teman-teman Authenticers for Indonesia dimanapun kotanya berada gitu ya. Kita nggak hanya secara online di TikTok seperti ini, tapi kita akan menjalar di kota-kota kita masing-masing seperti itu. Oke, hari ini saya mau sambut adik saya. Beliau ini seorang hamba Tuhan yang memang berpotensi menurut saya, dan dia benar-benar diurapi, dan dia juga sekali atau dua kali ya pernah ikut pelayanan bareng di sini. Jadi please welcome untuk hambanya luar biasa, adik aku Betri alias titik koma. Silakan. Kalau mau perkenalan lebih lanjut nanti bisa di sesi dia, silakan. Teman-teman Identik, terima kasih untuk Suara tak kayaknya kecil deh. Oh sebentar, sedikit kayaknya tunggu dulu ya, biar aku kerasin di sini. Biar aku kerasin di sini. Biar aku kerasin di sini. Nah, sabar. Oke, baik, silakan. jelas. Oke,
Ya, shalom, selamat malam teman-teman. Seperti yang dikatakan Kakak Michael tadi, saya juga kebetulan berpelayanan di Makassar. Jadi saya juga termasuk Authentic Teachers for Makassar. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Betria Putri. Nanti saya juga akan jelaskan kenapa username saya seperti ini. Ya, nanti di akhir ya. Ya, nama saya Betria Putri Rahayu. Saya juga lulusan teologi di tahun kemarin di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Teman-teman, apa lagi ya? Agak gugup ya kayak. Aman tuh, aman jitu. Teman-teman, malam ini spesial. Saya akan membahas fenomena yang marak terjadi di lingkungan kita, khususnya kita yang anak muda zaman sekarang. Saya akan membahas tentang menemukan cahaya di tengah kegelapan. Asik. Menemukan cahaya di tengah kegelapan. Ini kita sudah masuk, Kakak? Masuk kan, Kak? Doa dulu, gak apa-apa, baru langsung masuk. Sorry, guys, ya. Karena belum Kak mulai dalam doa ini, ku sambut Ki. Oh iya, silakan Kakak. Kayaknya sudah belum. Dari kita Ji, silakan. Sudah aman perkenalannya. Nanti di akhir baru dilanjut. Apalagi? Sudah Kakak, kita lanjut. Enggak, maksudnya kamu langsung masuk aja gitu. Doa dulu baru langsung sermon. Sorry ya Silakan, Ki. teman, soalnya saya baru first time jadi. Maaf ya, baik teman-teman. Silakan. Dari kita Ji, lanjut. Baik teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai malam hari ini. Terima kasih untuk setiap aktivitas, setiap tugas, tanggung jawab yang telah kami lakukan bersama. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berkumpul dalam room ibadah Authentic Church for Indonesia untuk bersama-sama membahas, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berikan kami buka akal pikiran kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat akal budi yang baik agar kami dapat memahami bagian dari firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan beritakan firman-Mu pada malam hari ini. Engkau urap dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kata demi kata yang keluar dari mulut hamba itu boleh menjadi berkat buat teman-teman di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam malam hari ini. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya teman-teman, saya mau kita membuka bacaan kita saya ambil dari Mazmur 139. Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16 akan saya bacakan buat teman-teman. Saya membaca menggunakan Alkitab terjemah. Sesungguhnya Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling. Matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis. Hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Amin firman Tuhan. Shalom teman-teman, selamat malam. Saya menyapa kembali teman-teman. Ya, teman-teman, hari ini saya mau kita berbicara jujur tentang sesuatu yang mungkin bagi kita itu terasa berat, tapi itu nyata ada di sekitar kita. Fenomena yang kehilangan harapan yang berujung pada tindakan untuk mengakhiri hidup. Nah teman-teman,
sadar tidak, belakangan saya tidak tahu ya kalau misalnya ini muncul di FYP kalian. Jadi belakangan ini layar ponsel kita ini sering kali diwarnai dengan berita duka tentang mereka yang memilih untuk menyerah. Bahkan bukan karena mereka ini lemah, tetapi mungkin karena beban yang mereka pikul ini sudah meluap, melampaui kapasitas yang bisa mereka tanggung sendirian. Bagi mereka dunia itu terasa makin bising, tapi anehnya banyak orang justru merasa makin kesepian. Teman-teman, beberapa hari yang lalu di tetangga jemaat saya melayani, saya dapat kabar juga kehilangan seseorang pemuda yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Bayangkan teman-teman, dia mengakhiri hidupnya di rumahnya sendiri, di rumah yang di dalamnya itu penuh dengan keluarganya. Ya, sangat disayangkan teman-teman. Teman-teman, saat saya merenungkan fenomena ini, saya teringat akan judul skripsi saya yang membahas tentang krisis identitas. Hal ini akan membawa saya kembali pada pemikiran seorang psikolog perkembangan, yaitu Erik Erikson. Saya tidak tahu apakah teman-teman tahu tentang seorang psikolog ini. Teman-teman bisa juga mempelajari, karena bagi saya Erik Erikson ini sangat bagus dalam membahas tentang psikolog perkembangan. Jadi Erikson ini menjelaskan bahwa setiap manusia akan melewati tahap perkembangan, tahapan perkembangan. Dan bagi kita di usia yang dewasa muda, tantangan terbesarnya adalah identity versus role confusion. Artinya identitas versus kebingungan peran. Identitas versus kebingungan peran. Ya, Erikson ini berpendapat bahwa krisis identitas terjadi ketika seseorang ini gagal mengintegrasikan siapa dirinya di masa lalu dengan peran yang diharapkan di masa depan. Ya, teman-teman, ketika kita tidak tahu lagi siapa saya, siapa diri kita, dan apa guna kita di dunia ini, kita akan mengalami yang namanya kebingungan peran. Kita akan merasa seperti aktor yang berdiri di panggung tanpa naskah. Jadi perasaan tersesat secara eksistensial yang sering kali menjadi pintu masuk bagi keputusasaan yang mendalam. Ya, namun teman-teman, disinilah kebenaran firman Tuhan hadir untuk menjawab krisis tersebut. Dalam bacaan kita tadi, ada dikatakan kita dibentuk dengan sengaja, bukan sebuah kebetulan. Kita dibentuk dengan sengaja, bukan dengan sebuah kebetulan. Pada ayat ke-13, sesungguhnya engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, teman-teman, dalam poin pertama ini kita akan belajar bahwa identitas kita berakar pada kepemilikan Sang Pencipta. Erikson itu mungkin bicara tentang pencarian identitas. Pencarian identitas melalui interaksi sosial. Tetapi dalam bacaan kita, pemazmur membawa kita akan lebih jauh ke belakang, yaitu ke rahim ibu kita. Ya, kata menenun teman-teman dalam Alkitab ini menggambarkan sebuah ketelitian. Sebuah ketelitian. Jadi Tuhan tidak menciptakan kita secara massal seperti barang pabrikan, ya. Setiap detail kepribadian kita, bahkan kerentanan kita itu tentunya diketahui oleh Tuhan. Jadi krisis identitas ini sering muncul karena kita mencoba mendefinisikan diri lewat ekspektasi orang lain.
Tapi kebenaran aslinya adalah identitas kita bersifat pemberian, bukan hasil dari pencapaian kita. Kamu berharga, saya berharga, kita berharga bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena tangan siapa yang membentuk kita. Kemudian poin yang kedua, ada naskah yang sudah ditulis sebelum kita ada. Pada ayat 16 teman-teman dikatakan, matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis, hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Nah, poin kedua ini teman-teman menjawab kebingungan peran yang disebut dengan Erik Erikson tadi. Jadi teman-teman, banyak orang merasa ingin mengakhiri hidup karena merasa hidupnya itu hidupnya itu sudah mentok, atau dia merasa bahwa dia sudah tidak punya masa depan. Seperti itu. Namun teman-teman, ayat ini menegaskan bahwa ada naskah yang sudah Tuhan tulis. Tuhan adalah penulis yang baik. Dia tidak pernah menulis cerita hidup kita tanpa tujuan. Jika hari ini mungkin cerita teman-teman terasa gelap, ya ingat teman-teman bahwa bab itu belum selesai. Krisis identitas membuat kita merasa hidup kita ini acak dan tidak berarti. Teman-teman, kenapa saya mengangkat tentang ini? Karena saya melihat banyak anak muda zaman sekarang yang memang merasa dirinya ini sudah sudah mentok sampai di situ. Dia merasa bahwa dia tidak punya masa depan, dia malah memikirkan masa lalu saya seperti ini, saya sudah seperti ini dan segala macam. Jadi dia menganggap bahwa saya ini sudah tidak pantas, saya ini sudah tidak layak untuk saya maju ke depan. Banyak sekali teman-teman. Makanya saat ini saya mengingatkan kita bahwa berhenti menggunakan pemikiran seperti itu. Kita semua ada, komunitas ini terbentuk, persekutuan ini terbentuk untuk bersama-sama kita, dan dia akan memberikan petunjuk kepada teman-teman. Ya teman-teman, tahu tidak kenapa? Ya ini sebuah kesaksian ya bagi saya. Kenapa username saya seperti ini? Teman-teman bisa cari artinya apa itu semicolon butterfly atau butterfly semicolon. Kenapa saya menggunakan ini? Karena saya berani bercerita tentang ini karena saya pernah ada di titik ini. Saya pernah ada di titik ini dan saya berdiri saat ini dengan teman-teman agar teman-teman menyadari bahwa hidup kita ini ternyata masih diperlukan Tuhan. Tuhan masih memiliki tujuan bagi kita. Jadi arti dari butterfly semicolon itu berjuang untuk kehidupan, berjuang untuk hidup. Jadi teman-teman, mungkin saat ini teman-teman ada yang dalam mengalami hal seperti ini. Tidak masalah teman-teman, mari untuk membuka hati kita kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan-pergumulan kita, karena Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Jangan sampai kita ini seperti yang dikatakan Erik Erikson itu, kita kebingungan peran atau krisis identitas. Kita menanyakan siapa diri kita, apa tujuan hidup kita. Kita merasa bahwa hidup kita ini tidak ada artinya. Tetapi teman-teman, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap hari kita sudah dibentuk. Ada maksud dari Tuhan di balik setiap tarikan nafas kita.
kita tidak perlu menciptakan tujuan hidup sendirian. Teman-teman, ini poinnya, kita tidak perlu menciptakan tujuan hidup kita sendirian. Kita hanya perlu menemukan tujuan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sebagai Authentic Teachers for Indonesia, kira-kira apa peran kita? Apa peran kita dalam menjadi autentik? Kita tidak bisa hanya diam jika krisis identitas adalah akar dari kesepian kita. Maka komunitas atau persekutuan itu harus menjadi sebuah jawaban bagi kita. Jangan biarkan mungkin teman-teman di sebelah kita berjuang sendirian dengan pikirannya. Jadilah pendengar yang tidak menghakimi. Kadang seseorang itu, teman-teman, dia tidak butuh ceramah panjang. Mereka itu hanya butuh divalidasi bahwa mereka ini ada. Mereka terlihat dan mereka ini berharga. Ya, teman-teman, sebagai penutup saya mau sampaikan ke teman-teman, bagi siapapun di antara kita yang mungkin saat ini sedang merasa asing dengan diri sendiri, atau mungkin merasa beban hidupnya ini sudah terlalu berat, ya ketahuilah teman-teman bahwa krisis identitasmu adalah sebuah musuh, bukan sebuah tujuan akhir. Identitasmu ada di tangan Dia yang menyebutmu dahsyat dan ajaib. Jadi jangan menyerah pada bab yang gelap. Mungkin saat ini teman-teman mengalami masa-masa yang berat, yaitu disebut dengan bab-bab yang gelap. Jangan menyerah pada bab tersebut, karena sang penulis atau sang pencipta kita sedang menyiapkan bab-bab kemenangan. Kalau teman-teman percaya bahwa Yesus mati, dikuburkan, disalibkan, mati dan dikuburkan lalu bangkit, teman-teman juga harus percaya bahwa teman-teman akan disembuhkan. Teman-teman akan diselamatkan. Teman-teman akan lepas dari bab-bab yang gelap itu. Jadi mari teman-teman, kita memilih untuk hidup, kita memilih untuk pulih, dan untuk berjalan bersama dalam terang kasih Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke kakak Mike. Aku bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow. Ini sih. Ini teman-teman sekalian, ini fact tentang battery ya teman-teman. Ini battery ini sebenarnya dari komunitas yang kita akuisisi, namanya Generation of Lord, namanya GOG. Terus saya dikenalkan oleh Evangelist Jack ya, bilang, bro ini dari teman kita dari Makassar, tolong nanti bisa di mentoring dengan baik, namanya battery. Beliau ini memang punya potensi yang keren teman-teman, dan mungkin kemungkinan besar tahun depan akan saya taruh di squad Jadi Otentik. Kemungkinan besar. Nanti kemungkinan besar nanti ditaruh di tim teologi bersama dengan saya, bersama dengan Jericho, bersama dengan Evangelist Jack juga. Seperti itu ya. Thank you buat perenungannya. Ini sangat menyayat hati setiap kita sebenarnya. Tentang bagaimana pembentukan identitas. Ini bicara tentang apa yang terjadi dalam hidup saya kemarin. Tahu gak teman-teman, in fact
kemarin puji Tuhan saya sudah menyandang secara nggak langsung unofficial, saya sudah menyandang magister teologi ya. Thank you semua teman-teman untuk doanya. Dan ini lumayan lega teman-teman, gara-gara dicecar 30 pertanyaan. Anyway, ini aku mau cerita sedikit ya tentang kesaksian aku. Nah, ini berkat doa dari teman-teman sekalian gitu ya. Kemarin tepatnya tanggal, kok tidak salah di tanggal berapa kemarin ya? 14 ya? Tanggal 14 atau tanggal 13 gitu. Ya, tepatnya tanggal 14 bulan April. Memang kebetulan yang saya angkat di sini adalah tentang identity juga gitu. Yang saya singgung juga tentang identitas, tentang rekonstruksi identitas, pemahaman dan juga penghayatan. Nah, saya ambil dari semua anggota dari Authentic Gospel Indonesia sebanyak 123 responden. Ini ada ceritanya tersendiri teman-teman. Jadi kalau misalnya kesan yang lama mohon maaf ini. Saya tanya kayak gini teman-teman. Ujian pertama itu ujian judul itu sekitar bulan Januari 2025. Dan ujian proposal itu sekitar bulan April atau bulan Mei 2025. Dan sebenarnya tahun lalu itu saya sudah menyandang magister ini, tapi Tuhan gak izinkan secepat itu. Karena ini aku buka-bukaan deh sama teman-teman. Karena saya ada kesulitan untuk menemukan responden yang tepat. Menemukan responden yang tepat, yang aktif dan bertanggung jawab. Nah, akhirnya saya tanya-tanya lah dengan teman-teman squad jadi Authentic. Waktu itu belum ada Jack ya, belum ada Jack teman-teman. Guys, bisa bantu nggak isi ini? Ini sebagai tanda awal lah untuk saya bisa memulai penelitian ini dengan baik. Puji Tuhan sudah ada 10. Sudah ada 10. 1% aja belum nyampe itu. 1% belum nyampe itu teman-teman. Akhirnya disebarkan ke teman-teman GC. Aku bilang juga sama Lady waktu itu, "Dek, boleh bantu isi dong." Dia bingung sama pernyataannya. Terus dia tanya-tanya saya tuh, "Gimana Kak caranya ini?" Aku bilang, "Isi saja 5 sampai 3 atau 1 juga gak apa-apa. Yang penting dibacalah gitu sama dia." Betul kan Lady ya? Betul ya? Nah, ini salah satunya juga Gary nih. Akhirnya sudah diisi dan akhirnya terkumpullah sebanyak 123 responden, itu tepatnya di bulan Februari tahun ini. Teman-teman, banyak akademisi yang nggak percaya sama komunitas kita, serius. Waktu di sidang kemarin, saya ditanya oleh salah satu dokter, penguji pertama lah. Dia tanya sama saya, "Mike, bisa nggak kamu tunjukkan nyatanya Authentic Gospel Indonesia ini apa? Bentuk real dari Authentic Gospel Indonesia apa?" Betul, saya tunjukkan. Tetapi masih tidak percaya. Tahu nggak teman-teman? Saya tunjukkan semua. Wajah-wajah kalian di sini aku tunjukkan. Wajah-wajah fellowship kita waktu kita pelayanan di kampus-kampus juga saya tunjukkan. Dan akhirnya satu persatu mulai terbuka hati mereka.
Oh ternyata begini. Oh ternyata Authenticers tuh kayak gitu. Oh ternyata seperti ini. Karena saking unbelievable-nya mereka. Dan puji Tuhannya seperti itu. Dan saya dicecar sekitar 30 sampai 40 pertanyaan. Dan itu memang ya kayak gua tahu nggak teman-teman, kalau kita di sidang perkara itu, sidang pidana tuh gue dijadiin tersangka gitu, tau nggak? Gue dijadiin tersangka kasus apa gitu. Dicecar Kak 30 pertanyaan kok dong. Terus disadari lagi lewat perenungannya si Betri tadi, thank you. Ku bersyukur padamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itu dia. Lalu setelah dicecar pertanyaan, puji Tuhannya saya menjawab, tapi gak tahu di antara mereka apakah menjawab atau tidak gitu, saya tidak tahu. Tapi setelah saya disuruh untuk keluar ruangan untuk menunggu hasil, untuk menunggu keputusan dari para juri istilahnya, ketar-ketir lah kakiku ini kan. Dan di ruangan situ, ruangan pasca, waktu itu ruangan kantor pasca, saya ngerasa, saya bilang ini saatnya sih. Mau lolos gak lolos, mau terima gak terima, itu maunya Tuhan deh dalam hidupku. Rasa hektik itu ada, memang ada. Rasa shock ada, iya. Bukan deg-degan lagi sampai keluar air mata. Sampai berasa deg-degannya. Admin di sini udah rasa deg-degannya kayak saya ini. Akhirnya dibawalah saya ke ruangan sidang lagi. Dan akhirnya satu kata yang keluar dari ketua penguji. Kamu dinyatakan lulus meskipun perbaikan dengan cukup banyak. Di situ hati saya merasa lega, dan di dalam hati, oh ya? Kayak rasa ketawa-ketawa sendiri gua, serius. Tahu nggak Ger? Revisinya banyak. So I would really say thank you buat semua teman-teman yang sudah support dalam doa, untuk squad jadi otentik yang sudah terlibat di dalam, yang sudah merasakan apa yang aku rasakan, and that's feel what I feel. I will say thank you. Dan untuk kedepannya kita berdoa sama-sama biar kita ada kelompok kecil di kota kita masing-masing. Di Makassar sudah ada kegerakan. Kita buat tiap akhir bulan. Kita rencananya mau bikin akhir bulan kita fellowship onsite gitu di di kafe-kafe gitu. Kafe-kafe sekitar Panakukang lah. Bermula dari sini, akhir bulan ini kita buat fellowship onsite di kota Makassar. Nanti kita lihat di Medan bagaimana ya Lady ya. Di Medan siap-siap.
Kapudan siap ya. Nanti di Medan ada fellowship nih, ada lady sebagai leadernya. Anyway, ini nubuatan atau lu buatan ini? Di Makassar sudah mulai loh, teman-teman. Yang di Jakarta dan sekitarnya ada UT, ada Gary, ada Debbie. Banyak sebenarnya yang di Jakarta, tapi masih belum terlaksana. Yang di Yogyakarta juga ada Fanti sama Eta. Aku tunggu kabar baik kalian di kota kalian masing-masing. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah kalian mau dengan segala resiko yang ada, hadapi aja. Kita sama-sama berdoa, kita akan doa syafaat sama-sama. Tuhan, hari ini kami bersyukur kami boleh bersama-sama, boleh bareng-bareng di sini untuk doa malam Sela. Terima kasih juga buat Betria yang sudah Tuhan percayakan untuk bisa sampaikan pesan Tuhan pada malam hari ini. Bapak, hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk hamba-Mu bersama dengan teman-teman Authentikers Makassar juga Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami, bermula dari kota kami tercinta sampai ke Indonesia. Bapak, hari ini kami juga berdoa Tuhan, kami mau naikkan doa kami untuk setiap program-program kami yang ada, baik doa malam Rabu maupun sate Jumat malam. Tuhan Yesus Engkau yang memberkati setiap squad-squad jadi otentik yang melayani. Kami berdoa buat hamba-Mu Priska, Agus, untuk Jack, untuk Stephanie Debbie, untuk Shalom, Joshua, juga buat Marisa, buat Fanti, buat Hizkia, buat Jeko, Lady, juga berdoa juga untuk Cici, Ute, untuk Gary, untuk Ivan, untuk Mas Eka, untuk Eta. Tuhan Yesus kami berdoa kami semua yang melayani di seluruh Indonesia dimanapun kami berada, baik di Medan, Jakarta, Makassar dan sebagainya. Bapak berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang mengurapi kami semua. Engkau tahu hati kami untuk generasi ini. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah. Kota tempat kami tinggal di sini Tuhan Yesus Engkau yang memberkati. Hamba ucapkan berkat buat kota Medan, hamba ucapkan berkat juga buat kota Jakarta, Tangerang, Yogyakarta, untuk kota Makassar, untuk Serui, Papua, untuk dimanapun kota-kota tempat kami ada. Bapak, hamba berdoa kami ucapkan berkat atas kota tempat kami ada. Dalam pemerintahan yang ada, Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi, sehingga kota ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk the next event, yaitu doa bersama untuk hari kenaikan Yesus Kristus. Bapak, hamba berdoa buat Nagas dan hamba-Mu yang akan sampaikan pesan Tuhan di bulan Mei nanti. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang urapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah doa kami ya Tuhan, ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan hari kami menaikkan doa kami dalam doa Bapa kami. Kita sama-sama suruhkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikan setiap kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya teman-teman sekalian, kita ya mau bangunin teman-teman yang tertidur gara-gara doa tadi. Zevanya, are you ready? Anya, ada Anya di situ. Anya, kita mau panggil-panggilan dulu nih. Kita gini loh, Anya. Biasanya Lady yang manggil Anya kan. Sekarang Anya yang manggil Lady. Aduh, aku nggak sepandai itu lagi membawa suasana.
Oke teman-teman, komen nama-nama kalian yang mau dipanggil. Kita mau panggil-panggilan kalian untuk semuanya. Terima kasih, silakan. Oke. Giliran Anya yang manggil-manggil guys, mantap nih. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama Kaledi. Oh ya gitu ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama Kaledi. Oh. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama Kak Kelzi. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Bangun. Ada siapa lagi nih? Aduh, Banyak. aku. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama titik koma nih siapa nih lupa. Giranglah, oh bangunlah, Yesus amat cinta pada saya. Oh bangunlah, ayo bangun domba-domba Tuhan. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Jadi bangunlah. Kurang ku jawab ya. Kurang ya? Aduh, ini kurang briefing nih. Teman-teman semuanya, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Yang Maha Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita selesaikan hari ini, sebelum aku serahkan kepada Anya untuk satu lagu berikutnya, kita akan terima berkat dari Yang Maha Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap dari perkataan ini aminkan yang menjadi bagian dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi dan karirmu, diberkati lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan tidak turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah menjadi Tuhan Allahmu, maka apapun yang engkau kerjakan pasti diberkati berhasil. Akhirnya terimalah dengan iman kasih sayang dari Allah Bapa, cita kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai setiap Anda dan saya mulai malam hari ini sampai Maranatha, keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di kerajaan surga. Amin. Oke. Satu pengumuman khusus buat teman-teman semuanya. Satu. Tuh sabar ya. Oke, aku balikin kameraku dulu ya. Balikan kamera. Kita akan sama-sama lihat pengumuman khusus ini. Anyway, namanya Betria ya, bukan ini. Tolong ya. Ya. Pengumuman khusus buat kita semua. Sabar ya. Oke, mantap ini ya. Kita ada doa bersama khusus buat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Jadi kita ada doa bersama di hari Rabu 13 Mei 2026 jam 19.30 WIB sampai selesai gitu ya. Jadi di waktu Makassar itu nanti jam 20.30 WITA Ascension Day, ada doa malam kenaikan Yesus Kristus. Kita sama-sama berdoa bareng. Kita sama-sama saling connect satu dengan yang lain. Akan ada saya, Betria, Anya dan juga Lady dan Gary ada akan ada di sana. Dan secara khususnya juga kita bakal dilayani sama temenku namanya Nagas Denson SM.
Nagas ini juga berpengaruh besar di Instagram, di TikTok, apapun itu. Dia sangat berinfluence juga. Dia juga punya satu komunitas namanya Pesan Tuhan. Jadi dia punya potensi yang sangat keren seperti itu. Anyway, memang yang namanya Michael Tillari kalau pilih orang tuh nggak main-main loh. Iya, jujur aja, aku pilih orang tuh nggak main-main, guys. Jadi kita siapkan event ini khusus buat kalian yang mau berdoa sama-sama, kita bergumul sama-sama. Dan doa malam sela di Rabu 13 Mei 2026. Ini bulan Mei ya. Doa malam sela Rabu 13 Mei 2026. Catat, ladies sebagai koordinator, catat. Doa malam sela Rabu 13 Mei 2026 itu akan dialihkan ke hari kenaikan Yesus Kristus. Seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman yang mau regis untuk join GC-nya, ada nomor-nomor yang sudah tertera di situ dan saya percaya kita akan diberkati oleh luar biasa. Berkati yang luar biasa oleh Tuhan. Dan hanya satu lagu lagi biar kita akhiri sama-sama. Silahkan. Oke, terima kasih Bang Mici dan semuanya yang sudah melayani pada hari ini. Mari kita sebelum mengakhiri ya, kita menutup dengan kita mengangkat satu penyembahan kekuatan hatiku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di
luar biasa. Oke, kita dokumentasi dulu. Gary siap-siap ya. Tunggu, sabar ya. Kita panggil si Betria mana ini? Kok dia tiba-tiba keluar? Bentar ya. Sebentar, aku lihat dulu. Dek. Bentar ya, kita panggil Gendo dulu. Zevanya, atur dulu posisi tak dulu. Posisimu dulu, Dek. Pose-pose boy, kita dokumentasi dulu. Gary, bilang komen udah kalau udah ya. Oke, pose. Mana si Anya? Gimana sih? Oke, kita posisi. Yuk. 1. Pose kamu dulu Zevanya, mau buat apa? Oke, 2 jari, baik. Gary, bilang sudah ya. Kalau udah. 1, 2, 3. Bilang udah kalau udah, cepat. Ger, mana Ger? Ger, woi gigi kita mau kering. Oke, sekarang momot kita guys, yang kita tunggu-tunggu tapi udah lama dia nggak muncul. Karena DP kerjaan banyak nih saudara-saudara. Ayo, Gary siap. Ini pose favorite dia ini teman-teman. Ayo. 1, 2. B, bilang sudah cepat. Gary, tape gigi sok kering ini Sudah nggak, Ger? Sudah nggak? Baik Jo. Oke, dari saya. Masih seperti biasa, L for love. L for love. Gary hitung Jo. 1, 2, 3, 4, 5. Coba bilang komen sudah. Oke, thank you semua teman-teman. Ya sekali lagi ya, announcement buat kita semuanya. Bulan Mei, tanggal 13 Mei, kenaikan Yesus Kristus ya. Bersama dengan saya, bersama dengan Nagas, kita akan sama-sama ibadah bareng, kita sama-sama doa bareng untuk kenaikan Yesus Kristus, seperti itu ya. Catat tanggalnya Rabu 13 Mei 2026 jam 19.30, 20.30 WITA dan 21.30 waktu Indonesia bagian timur. So akan ada saya, Anya, Lady, Gary, akan ada Fanti, akan ada Betri juga di sana. Akan ada kita di sana, ada Nagas juga di sana, dan kita sama-sama belajar, kita akan sama-sama juga doa bareng di sini. Ingat ya, doa malam sela Rabu 13 Mei 2026 dialihkan ke sini. Jangan dilupa teman-teman. Nanti announcement berikutnya akan ada di GC1 dan GC2. So thank you semua teman-teman yang udah hadir. Thank you buat siapa namanya itu Betri yang udah sampaikan pesan Tuhan pada malam hari ini. Dan kita akan akhiri sama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Tuhan Yesus memberkati. Tetap berdoa.